pengantar ekonomi yang analisis keseimbangan. Iya. Iya, mau nanya karakteristik analisis keseimbangan klasik itu apa aja sih? Oh itu, karakteristik analisis klasik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada asumsi-asumsi, yang kedua fondasi mikronya, yang ketiga perhatian pada sisi penawaran, dan yang keempat dimensi waktu. Kalau pentingnya fondasi analisis keseimbangan mikro sama analisis jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Oh itu, dalam pandangan kaum klasik, perekonomian secara makro akan berada dalam keseimbangan jika individu-individu dalam perekonomian terlebih dahulu telah berada dalam keseimbangan. Artinya, setiap konsumen telah mencapai kondisi kepuasan atau kegunaan maksimum, sedangkan setiap produsen telah mencapai laba maksimum. Itulah sebabnya, dalam mempelajari analisis makro klasik, kita harus banyak menengok kembali apa yang telah dipelajari dalam ekonomi mikro, terutama perilaku konsumen, perilaku produsen, dan pasar persaingan sempurna. Kalau yang analisis jangka pendek dan jangka panjang itu, analisis jangka panjang pada umumnya berdimensi waktu kurang lebih dari 5 tahun. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel. Dalam jangka panjang, perekonomian dianggap berada dalam kondisi dimanfaatkan atau dikaryakan secara penuh. Yang dimaksud dengan full employment adalah kondisi di mana faktor-faktor produksi yang ada, terutama barang modal dan tenaga kerja, tingkat pemanfaatannya 96%. Oh iya, ini dalam analisis keseimbangan kan ada fungsi produksi agregat ya. Ada yang bisa jelasin nggak fungsi produksi agregat itu apa? Iya, fungsi produksi agregat. Dalam model klasik, produksi merupakan fungsi dari jumlah barang modal yang tersedia atau K dan jumlah tenaga kerja atau L, di mana Y sama dengan output atau produksi agregat atau PDB. K sebagai stok barang modal dan L sebagai tenaga kerja. Dalam jangka pendek, stok barang modal dianggap tetap, sehingga fungsi produksi menjadi Y sama dengan F dalam kurung K aksen, L, di mana K aksen sebagai stok barang modal dengan jumlah konstan. Selanjutnya, karena itu, tingkat produksi agregat semata-mata ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan, di mana Y sama dengan F dalam kurung L. Artinya, pada awalnya penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi agregat. Tapi, karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang makin menurun, sampai jumlah tertentu penambahan tenaga kerja akan menurunkan output agregat. Nah, berikut adalah diagram fungsi produksi agregat, di mana diagram 11A adalah fungsi produksi agregat jangka pendek dengan input variabel adalah tenaga kerja. Bentuk kurva yang seperti huruf S atau kurva S menunjukkan berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin menurun. Hukum tersebut akan lebih terlihat pada kurva produksi marginal pada diagram 10.1b yang menunjukkan penurunan fungsi produksi marginal setelah jumlah tenaga kerja yang digunakan kurang lebih dari L1. Kurva MPL dalam analisis ekonomi mikro merupakan permintaan tenaga kerja. Konsep ini akan tetap digunakan dalam analisis keseimbangan makro klasik. Kesempatan kerja dalam keseimbangan itu kan ada dua ya. Ada permintaan tenaga kerja, ada penawaran tenaga kerja. Ya. Ada yang bisa jelasin nggak permintaan tenaga kerja? Kalau permintaan tenaga kerja itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai laba maksimum. Karena beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, maka posisi perusahaan adalah price taker, di mana harga yang ditetapkan pasar merupakan penerimaan marginal. Pada teori biaya udah diajarin tentang biaya marginal atau marginal cost atau MC, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena menambah output sebanyak 1 unit.
Terus juga bahwa MC mempunyai hubungan terbalik dengan produksi marginal tenaga kerja atau MPL. Sehingga jika upah per orang tenaga kerja adalah W, maka biaya marginal atau MC. Rumusnya itu MC sama dengan W per MPL karena laba maksimum tercapai pada saat ML sama dengan P sama dengan MC. Maka P sama dengan W per MPL dan MPL sama dengan W per P. Sehingga menggambarkan fungsi permintaan tenaga kerja yang secara umum dapat ditulis sebagai GL sama dengan F W per P. W per P itu disebut sebagai upah real. Upah real akan berubah jika upah nominal atau harga berubah. Jika tingkat upah nominal dianggap tetap dari persamaan W per P, terlihat bahwa upah real akan menjadi lebih rendah bila tingkat harga jual barang makin tinggi. Contohnya itu misalkan upah nominal 10.000 per hari, sedangkan harga jual per unit atau outputnya itu 1.000, maka upah real tenaga kerja adalah 10.000 dibagi 1.000 jadinya 10. Bila harga jual per unit naik menjadi 2.000, maka upah realnya menjadi 5, yaitu 10.000 dibagi 2.000, maka hasilnya menjadi 5. Dengan asumsi upah nominal tetap, maka kenaikan harga jual output menyebabkan upah real menjadi lebih murah. Oh, jadi tingkat upah real juga akan turun jika harga jual barang tetap, tapi tingkat upah nominal turun. Bila harga jual per unit output adalah Rp1.000, maka upah real pada saat upah nominal 10.000 atau sama dengan 10 adalah lebih murah dibandingkan dengan bila upah nominal 20.000 per hari, sama dengan 20. Iya, bila upah real turun, produsen akan mau menambah tenaga kerja yang digunakan. Misalnya jika harga jual naik, produsen mau meningkatkan produksinya, yang dapat berarti meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, permintaan terhadap tenaga kerja berhubungan terbalik dengan tingkat upah real. Jika upah real turun, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada diagram 10.2 yang menjelaskan permintaan tenaga kerja pada kondisi laba maksimum. Berikut keterangannya. Sumbu vertikal pada diagram di atas menunjukkan besarnya MPL dan upah real atau W per P. Perusahaan akan mencapai laba maksimum jika jumlah tenaga kerja yang digunakan sebesar L bintang. Sebab pada saat itu M per P sama dengan MPL. Jika perusahaan menggunakan tenaga kerja lebih banyak atau lebih sedikit daripada L bintang, keuntungan yang dicapai tidaklah maksimum. Misalnya, jika tenaga kerja yang digunakan lebih kecil daripada L bintang, misalnya saja L1, karena MPL masih lebih besar daripada upah real, atau MPL lebih besar dari W per P. Perusahaan akan dapat menambah keuntungan jika jumlah tenaga kerja ditambah sampai tercapai kondisi W per P sama dengan MPL. Sebaliknya, apabila mempekerjakan lebih besar daripada U, misalnya L2, upah real sudah lebih besar daripada produksi marginal, atau W per P lebih besar dari MPL. Akibatnya, keuntungan perusahaan tidaklah maksimum lagi. Dan lebih baik lagi, perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja sampai tingkat L bintang. Kalau penawaran tenaga kerja itu seperti apa? Penawaran tenaga kerja itu adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh individu konsumen pada berbagai tingkat upah atau nominal dalam upaya memaksimumkan utilitas hidupnya. Jadi, dalam analisis makroklasik, penawaran tenaga kerja merupakan konsep keseimbangan konsumen. Untuk memaksimumkan kegunaan utilitasnya, konsumen tuh harus memaksimumkan utilitas kegiatan konsumsinya. Untuk memaksimumkan kegiatan konsumsinya, konsumen harus mempunyai penghasilan agar dapat membeli barang dan jasa. Nah, dan dia itu harus kerja. Nah, sama seperti produsen, pertimbangan utama konsumen untuk mengalokasikan jam kerjanya adalah tingkat upah real. Jika upah real makin tinggi, maka biaya ekonomi dari tidak bekerja akan makin mahal.
konsumen akan menambah jam kerjanya untuk menambah penghasilan. Dengan penghasilan yang tinggi, konsumen akan mencapai kondisi keseimbangan di tingkat yang lebih tinggi juga, atau utilitas hidup konsumen makin tinggi. Tapi dalam kondisi normal, konsumen tidak ingin menambah jam kerjanya jika upah real tidak meningkat. Misalnya itu, upah nominal per hari naik dari 10.000 menjadi 20.000. Tetapi harga barang naik dari 1.000 menjadi 2.000 per unit. Dalam kondisi seperti ini, besar kemungkinan konsumen tidak akan menambah jam kerja. Sebab dia itu upah realnya tetap, sehingga hubungan positif antara upah real dengan penawaran tenaga kerja atau jamnya kerja itu sama. Tuh ada rumusnya juga tuh, SL sama dengan F buka kurung W per P tutup kurung, dimana SL-nya itu penawaran tenaga kerja, W per T-nya itu sama dengan upah realnya. Nah, tadi kan udah ada tuh kurva permintaan tenaga kerja pada kondisi laba maksimum. Nah, di sini ada kurva penawaran tenaga kerja, di mana kurva ini menjelaskan hubungan positif antara penawaran tenaga kerja dengan tingkat upah real yang dapat divisualisasikan dalam kurva penawaran. Oh iya, keseimbangan pasar tenaga kerja dan tingkat output itu seperti apa sih? Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawarannya. Ketika itu, baik produsen maupun tenaga kerja telah mencapai kondisi optimal. Produsen mencapai keuntungan maksimum, tenaga kerja mencapai utilitas maksimum. Oh gitu. Nah, di sini terdapat diagram tentang kesempatan kerja dan tingkat output dalam keseimbangan. Pada diagram 10.4a, keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai pada jumlah kesempatan kerja adalah L bintang, dengan tingkat upah real adalah W per P bintang. Terus pada diagram di bawahnya yang 10.4b, terlihat di situ jika jumlah tenaga kerja yang digunakan sebesar L bintang, maka tingkat produksi pada kondisi keseimbangan adalah Y bintang. Besarnya Y bintang dapat dihitung dengan berdasarkan fungsi produksi. Y sama dengan F buka kurung L atau dapat disebut dengan persamaan. Jumlah uang beredar, keseimbangan ekonomi, dan tingkat harga. Itu ada yang bisa jelasin nggak sih maksudnya itu apa? Oh itu, kalau pengaruh jumlah uang beredar terhadap permintaan agregat, karena fungsi uang hanya sebagai alat tukar, maka uang tidak dapat mempengaruhi tingkat output. Uang hanya mempengaruhi permintaan agregat. Penambahan jumlah uang beredar akan meningkatkan permintaan agregat. Sedangkan penawaran agregat, dalam analisis keseimbangan klasik, perekonomian berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Konsekuensi dari asumsi ini adalah tingkat penawaran tidak dapat ditambah lagi. Dan yang terakhir itu pengaruh proporsional jumlah uang beredar terhadap inflasi. Keseimbangan ekonomi dalam kasus di atas akan tercapai jika AD sama dengan AS. Diagram 10.5, jumlah uang beredar dan permintaan agregat. Diagram 10.5 menunjukkan apa yang terjadi terhadap permintaan agregat tahunan bila jumlah uang beredar ditambah 25% per tahun. Kurva AD1 adalah tingkat permintaan agregat pada saat jumlah uang beredar per tahun adalah 400. Kurva AD2 adalah permintaan agregat pada saat jumlah uang beredar per tahun menjadi 500. Sedangkan kurva AD3 menunjukkan permintaan agregat ketika jumlah uang beredar per tahun meningkat lagi menjadi 625. Jika jumlah uang beredar terus ditambah 25% per tahun, permintaan agregat juga makin besar. Hal itu ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan agregat AD ke kanan. Secara grafis, hal itu ditunjukkan dengan tegak lurusnya kurva penawaran agregat atau AS seperti pada diagram 10.5b. Misalkan saja kondisi full employment atau kesempatan kerja penuh menghasilkan output real sebesar 2.000 unit yang dapat juga dinotasikan sebagai YF. Analisis grafis tentang pengaruh penambahan jumlah uang beredar terhadap tingkat output keseimbangan
dan tingkat harga dapat dilakukan dengan menggabungkan diagram 10.5 dan 10.6. Nah, di sini ada diagram 10.6 yaitu diagram gabungan dari diagram gambar 10.5A dan 10.5B. Ternyata penambahan jumlah uang beredar tidak meningkatkan output keseimbangan, sebab keseimbangan yang terjadi tetap pada tingkat output YF, yaitu sebesar 2000 unit. Yang berubah adalah tingkat harganya. Jika jumlah uang beredar ditambah, permintaan agregat juga bertambah, sehingga harga keseimbangan meningkat dari P1 yang tadinya 32 terus ke P2 menjadi 40 dan ke P3 menjadi 50. Dengan kata lain, penambahan jumlah uang beredar hanya akan meningkatkan inflasi saja. Nah, terus pada diagram di atas, penambahan jumlah uang beredar sebesar 25% per tahun akan menyebabkan inflasi 25% juga per tahun. Pengaruh peningkatan uang jumlah beredar terhadap inflasi adalah proporsional. Hal ini menunjukkan asumsi netralis uang. Pembuktian sederhananya ditunjukkan di bawah ini dengan menggunakan persamaan kuantitas uang. Persamaan kuantitas uangnya itu dapat dikatakan sebagai MF sama dengan PT. Keterangannya yaitu M sebagai jumlah. Di sini ada rumus persamaan kuantitas uang, yaitu MV sama dengan PT, di mana M sebagai jumlah uang beredar, V sebagai kecepatan perputaran uang per tahun, P sebagai tingkat harga umum, dan T kuantitas produk atau output atau disebut dengan PDB real.